Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Wirahayu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi wakaf Masjid Darussalam Sanggra Agung Bangkalan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Manajemen Wakaf Produktif yang diampu oleh Pak Benny. Yang pertama yaitu pengertian wakaf. Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Amalan wakaf memiliki makna besar bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan, dan keagamaan. Dalam Islam, amalan wakaf memiliki kedudukan yang sangat penting, sama halnya dengan zakat dan sedekah. Wakaf mengharuskan seorang muslim untuk merelakan hartanya untuk diberikan dan digunakan untuk kepentingan ibadah atau kebaikan. Harta wakaf yang telah diberikan tersebut bukan lagi menjadi hak milik pribadi, melainkan telah menjadi hak milik umat. Apabila wakaf dapat dikelola secara optimal, maka wakaf bisa dijadikan sebagai lembaga ekonomi yang potensial. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang wakaf di desa sekitar. Sejarah masjid. Masjid Darussalam merupakan masjid yang dikelola oleh warga desa Sanggra Agung, sedangkan tanah masjid ini merupakan wakaf dari almarhum Haji Alwi. Beliau mewakafkan tanah ini sekitar tahun 1990-an. Beliau berkeinginan tanah tersebut bisa dijadikan sebagai masjid. Setelah didiskusikan dengan warga desa, akhirnya pada tahun 1995-an tanah tersebut dijadikan sebagai masjid. Penggunaan masjid ini mendapatkan dukungan dari warga sekitar dan pihak lain yang turut memberikan sumbangan. Setelah dibangun masjid, warga desa Sanggra Agung segera membentuk pengurus atau takmir. Pengurus atau takmir masjid inilah yang bekerja sama untuk mengelola masjid. Seiring berjalannya waktu, Masjid Darussalam mulai berkembang dan mendapatkan sumbangan dari berbagai pihak. Pengurus atau takmir ini berencana untuk menjadikan tanah ini sebagai yayasan, yaitu Yayasan Agung Mulia. Hal ini dikarenakan pengurus atau takmir ini melihat tanah di samping masjid masih sangat luas dan bisa dimanfaatkan untuk hal lain. Setelah mempertimbangkan secara matang dan mendapatkan persetujuan dari pihak yang mewakafkan, akhirnya halaman di samping masjid ini dijadikan sebagai TPA, yaitu TPA Agung Mulia. Yayasan Agung Mulia ini sudah mendapatkan sertifikat tanah dari pemerintah Bangkalan. Selanjutnya yaitu pengurusan masjid. Pembina masjid yaitu Haji Syarif Nawawi dan Haji Said Alwi. Untuk pengurus masjid yaitu ketua pengurus masjid yaitu Bapak Faisal SPD, sekretaris yaitu Bapak Imam Syafi'i, untuk bendahara yaitu Bapak Abdul Aziz, dan yang terakhir yaitu pengawas yaitu Bapak Abdul Qadir. Kegiatan-kegiatan Masjid Darussalam. Pengurus atau takmir tersebut bertugas untuk mengelola dan memakmurkan masjid. Dalam memakmurkan masjid, pengurus ini menjadikan masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah, akan tetapi masjid juga dilaksanakan sebagai tempat kegiatan pendidikan, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan di dalam masjid dikelola oleh pengurus sesuai dengan seksi atau bidangnya masing-masing. Misalnya, Masjid Darussalam memiliki beberapa seksi, yaitu seksi kerohanian, seksi pendidikan, seksi sosial, seksi ekonomi, dan lain-lain. Pembagian pengurus berdasarkan seksi ini dimaksudkan agar pengurus bisa lebih optimal dalam menjalankan tugasnya. Selain pengelolaan masjid, pengurus juga bertugas untuk memanfaatkan dan memelihara sarana dan prasarana masjid. Sarana dan prasarana masjid ini dikelola dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Misalnya, pemanfaatan sarana dan prasarana untuk mendapatkan sumbangan dari warga sekitar. Untuk kritik dan saran, yaitu penilai dan narasumber menganalisis apa yang menjadi kendala dalam manajemen Masjid Darussalam, yaitu kurangnya komunikasi dan koordinasi antar takmir atau pengurus. Hal ini mengakibatkan seiring terjadinya miskomunikasi antar takmir dan kurangnya maksimalnya kinerja takmir. Oleh karena itu, takmir Masjid Darussalam perlu lebih posesif dalam berkoordinasi dengan takmir lain. Hal ini akan menjadikan takmir lebih dekat dan terbuka.
Komunikasi yang baik antar pengurus atau takmir ini juga akan berdampak pada pengembangan inovasi masjid, karena takmir akan menyalurkan pikiran atau aspirasinya satu sama lain dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama, yaitu memakmurkan masjid dan bermanfaat untuk kepentingan umat. Sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.